Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng kinayungan panjang umur, rezeki melimpah, berkah barokah. Amin, amin, amin. Saudara-saudari dimanapun berada, kembali lagi untuk kita tengok-tengok kutip-kutip kisah singkat 9 wali Allah ya. Kemarin kita pada part 3, tapi ini untuk mengisi part 4 saya kutip dari versi Kisah Wali Songo, buku Ahmad Sodikin penulisnya ya. Oke. Ini buku oleh-oleh yang ziarah ke masjid yang ke Demak ya. Di sini juga ada gambar foto Masjid Agung Demak. Nih, teman. Wah, udah lama saya simpan ini. Ini penerbit Putra Bintoro. Oke. Kenapa saya mengutip dari buku Kisah Wali Songo ini? Karena ada halaman yang di Wikipedia untuk part 4 yang harusnya kita masuk ke Sunan Bonang. Nah, di sini ada kerusakan pada lembaran, jadi saya nggak kutip dari Wikipedia. Oke, sekarang kita kutip dari yang penulis Ahmad Sodikin ya. Dan Putra Bintoro penerbit original. Oke. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita masuk ke part 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita peran Raden Sunan Giri ya. Sunan Giri yang sangat berpengaruh di Majapahit. Sampai Bukit Giri yang tempat penyebar untuk mengaji itu, santri-santrinya itu menjadi kedaton begitu. Diberi wewenang untuk mengatur kemasyarakatan, lebih kurangnya seperti itu. Jadi pengaruh Sunan Giri itu di wilayah Majapahit sangat luar biasa, teman. Nah, beliau juga waktu Raden Patah itu memisahkan diri dari Majapahit, beliau menjadi panglima perangnya di Demak. Jadi juga sangat berpengaruh dan berperan untuk Demak begitu. Jadi itu pengaruh Sunan Giri. Lalu bagaimana dengan Sunan Bonang? Kita kutip dari buku ini ya, teman. Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Bonang adalah seorang putra dari Sunan Ampel. Berarti cucu dari Maulana Malik Ibrahim, teman. Berbicara tentang Sunan Bonang yang namanya di depannya tercantum kata-kata Maulana Magdum, mengingatkan kita kembali kepada cerita di dalam sejarah Melayu. Konon kabarnya nih, dalam sejarah Melayu pun dahulu ada pula tersebut tentang cendekiawan Islam yang memakai gelar Magdum, yaitu gelar yang lazim dipakai di India. Kata atau gelar Magdum ini merupakan sinonim kata maula atau Malawi, gelar kepada orang besar agama ya. Gelar kepada orang besar agama berasal dari kata kodama, yahdamu dan infinitifnya. Jadi infinitifnya atau dalam kurung masdarnya hikmat dan maf'ulnya dikatakan Magdum, artinya orang yang harus orang yang harus dihikmati atau dihormati ya teman. Karena kedudukan dalam agama atau pemerintahan Islam di waktu itu, Sunan Bonang di samping beliau adalah putra Sunan Ampel juga menjadi muridnya pula. Iya ya, ayahnya sendiri yang mengajarkan lah kepada putranya begitu. Tapi di sini terus juga sebagai muridnya juga, murid ayahnya Sunan Ampel ya. Sunan Bonang di samping beliau adalah putra Sunan Ampel juga menjadi muridnya pula. Adapun daerah operasinya semasa hidupnya adalah terutama Jawa Timur. Di sanalah beliau mulai berjuang menyebarkan agama Islam. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dalam perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila, seorang putra dari Arya Teja, salah seorang tumenggung dari kerajaan Majapahit yang berkuasa di Tuban. Oke.
Ini masih seera nih, dan kerajaan Majapahit. Menurut dugaan, Sunan Bonang dilahirkan dalam tahun 1465 Masehi serta wafat pada tahun 1525 Masehi. Dan pada saat ini makam berada di Desa Bonang. Namun yang sering disiarahi adalah makamnya di Kota Tuban. Lokasi makam Sunan Bonang ada dua. Jadi ada duplikasi makamnya, teman. Karena konon saat beliau meninggal, kabar wafatnya beliau sampai pada seorang muridnya yang berasal dari Madura. Sang murid sangat mengaguminya sampai ingin membawa jenazahnya beliau ke Madura. Namun murid tersebut tak dapat membawanya dan hanya dapat membawa kain kafan dan pakaian beliau saat melewati Tuban. Ada seorang murid Sunan Bonang yang berasal dari Tuban yang mendengar ada murid dari Madura yang membawa jenazah Sunan Bonang, mereka merebutnya. Oke. Jadi muridnya yang saking ingin membawa jenazah beliau, ingin dimakamkan di Madura begitu. Tapi ada murid yang lain yang mencegatnya. Maulana Makdum Ibrahim semasa hidupnya dengan gigih giat sekali menyebarkan agama Islam di daerah Jawa, di daerah Jawa Timur ya, terutama di daerah Tuban dan sekitarnya. Bagaimana halnya ayahnya? Maka Sunan Bonang pun mendirikan pondok pesantren di daerah Tuban untuk mendidik serta menggembleng kader-kader Islam yang akan ikut menyiarkan agama Islam ke seluruh tanah Jawa. Oke. Konon beliaulah yang menciptakan gending Dharma serta berusaha mengganti nama-nama hari nahas atau sial. Mengganti nama-nama hari atau nahas atau garis miring sial menurut kepercayaan Hindu. Dan nama-nama dewa Hindu diganti dengan nama-nama malaikat serta nabi-nabi. Hal mana dimaksudkan untuk lebih mendekati hari rakyat guna diajak masuk agama Islam. Oke, jadi itu teman ya, dewa-dewa Hindu itu mungkin digambarkan ini itu malaikat ini begitu lebih kurangnya. Itu sama Sunan ini ya. Sama Sunan Bonang. Di masa hidupnya beliau juga termasuk penyokong dan kerajaan Islam Demak serta ikut pula membantu mendirikan Masjid Agung di kota Bintoro Demak. Adapun mengenai filsafat ketuhanannya adalah adapun pendirian saya adalah bahwa imam tauhid dan makrifat itu terdiri dari pengetahuan yang sempurna. Sekiranya orang hanya mengenal makrifat saja, maka belum cukup sebab ia masih insaf akan itu. Maksud saya adalah bahwa kesempurnaan barulah akan tercapai hanya dengan terus-menerus mengabdi kepada Tuhan. Seorang itu tiada mempunyai gerakan sendiri, begitu pula tidak mempunyai kemauan sendiri. Dan seorang itu adalah seumpama buta, tuli, dan bisu. Segala gerakannya itu datang dari Allah. Jadi ini tingkatan ajaran yang sampai makrifat. Tapi harus lebih dikembangkan lagi, maksudnya begitu. Titiknya adalah bukan kepada keilmuannya tapi kepada Tuhannya, kepada Allah ya. Tuhan kita begitu. Jadi beliau mengajarkan lebih kurangnya seperti itu teman. Jangan fokus kepada ilmunya. Segala gerakan itu ibaratnya orang buta, ditulis orang buta, orang tuli, orang bisu, semua gerakan kita manusia itu digerakkan oleh Allah begitu. Ada kitab yang disebut Suluk Sunan Bonang yang berbahasa prosa Jawa Tengahan, tetapi isinya mengenai hal-hal agama Islam di mana kalimatnya akan berpengaruh oleh bahasa Arab. Besar kemungkinan kita ini adalah berisi kumpulan atau himpunan catatan dari pelajaran-pelajaran yang pernah diberikan oleh Sunan Bonang semasa hidupnya. Oke teman, kepada murid-muridnya ya. Di dalam dongeng-dongeng diceritakan bahwa pada suatu ketika pernah ada seorang pendeta yang datang untuk mengajak berdebat dengan Sunan Bonang. Bahkan kemudian pendeta itu pun akhirnya bertaubat serta menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam.
Pada masa hidupnya dikatakan bahwa Sunan Bonang itu pernah belajar ke Pasai. Sekembalinya dari Pasai, Sunan Bonang memasukkan pengaruh Islam ke dalam kalangan bangsawan dari Keraton Majapahit, serta mempergunakan Demak sebagai tempat berkumpul bagi para murid-muridnya. Oke. Sunan Bonang perjuangannya diarahkan kepada menanamkan pengaruh ke dalam siasat dari Sunan Bonang adalah memberikan didikan Islam kepada Raden Patah, putra dari Brawijaya V. Jadi guru ini juga kepada Raden Patah ya, dari kerajaan Majapahit, dan menyediakan dari Raden Patah adalah putra Brawijaya V dari kerajaan Majapahit ya teman, dan menyediakan Demak sebagai tempat untuk mendirikan negara Islam, adalah tempat bersifat politis, dan Sunan Bonang rupanya berhasil. Cita-citanya mendirikan kerajaan Islam di Demak. Hanya sayang sekali harapan beliau agar supaya Demak dapat menjadi pusat agama Islam untuk selama-lamanya kiranya tidak berhasil. Jadi era kejayaan itu berganti-berganti ya. Mungkin ada era kejayaan dari Cirebon juga akhirnya begitu. Oke, sampai di sini teman. Kita kutip untuk cerita part ini ya. Part 4 Sunan Bonang. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.